Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini umat Tuhan terus semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa kita dibersihkan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin dimurnikan, hidup kita semakin hari semakin dibersihkan, dan pada akhirnya kita boleh menghasilkan buah dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar betul hari demi hari kami boleh lalui, bukan karena kuat gagah bisanya kami, tapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita umat Tuhan pernah mengalami rasa takut. Rasa takut adalah hal yang wajar sebagai seorang manusia gitu. Tapi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami rasa takut seperti itu. Pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 4 dan ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, apapun ketakutan kita, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus belajar percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita mulai rasa takut kita menguasai kita, maka kita akan menjadi liar. Orang-orang yang mengambil jalan pintas karena rasa takut, yang berlebihan akhirnya membuat orang stres, membuat orang depresi, ketakutan. Tapi hari ini kita diingatkan oleh pemazmur, waktu aku takut, ketika aku mengalami ketakutan apapun yang menyebabkan aku menjadi takut, aku belajar percaya kepadamu. Aku ini percaya kepadamu. Ini membuktikan bahwa apapun yang kita hadapi, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Lihat, ada perubahan, saudaraku ya. Ada perubahan. Ketika pemazmur mengalami rasa takut, pemazmur mengatakan bahwa aku ini percaya kepadamu. Aku tahu firman-Nya yang kupuji, aku tahu kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Berarti ada perubahan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan pengharapannya, Tuhan memberikan sukacitanya dalam kehidupan kita, sehingga rasa takut itu sirna. Haleluya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, siapapun kita, selama kita masih menginjakkan kaki kita di muka bumi, selama kita masih sadar bahwa kita adalah manusia, kita masih bisa mengalami rasa takut. Ada yang takut hari depannya, ada yang takut ekonominya akan goncang, ada yang takut kesehatannya tidak dipulihkan, ada yang takut rumah tangganya akan runtuh, ada yang takut berbagai macam hal. Saudara dikasih dalam Tuhan, wajar. Tapi jangan sampai kita tidak mengerti apa yang saya harus lakukan ketika saya mengalami rasa takut.
Firman Tuhan sudah mengajar setiap kita. Pemazmur mengalaminya. Ketika dia mengalami rasa takut, dia belajar percaya kepada Tuhan. Dampaknya apa? Aku tidak takut. Wow, disinilah kita mengerti. Berarti ada perubahan sikap, ada perubahan emosi tatkala kita menghampiri Tuhan, tatkala kita percaya kepada Tuhan, tatkala kita mengandalkan Tuhan. Ada perubahan Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kita tahu bersama tentang firman Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan, apa dibilang? Yang memelihara kamu. Kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Kita hidup dijaga, disertai, ditolong, dibela oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau ada sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkaulah yang memberikan aku kekuatan untuk menghadapi badai hidup hari-hari ini. Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkaulah yang memberikan aku penghiburan di tengah-tengah aku mengalami penderitaan, kesedihan, kesusahan yang hari-hari ini aku sedang lewati. Tuhan, aku percaya pengharapanku kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita mengagung-agungkan Tuhan, ketika kita memuji menyembah Tuhan, di saat itulah ada perubahan sikap. Ini penting untuk kita alami, untuk kita hadapi. Kenapa? Agar kita punya pengalaman, saudaraku. Ketika kita punya pengalaman, kita tahu, oh iya ya, kemarin saya takut, saya minta pertolongan Tuhan, Tuhan menghibur saya. Berarti hari ini pun kalau saya mengalami ketakutan, hari ini saya mengalami kekhawatiran, yang saya tahu saya perlu cari Tuhan, yang saya tahu saya perlu percaya kepada Tuhan. Sehingga pengalaman itu akhirnya membuat setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Sebagai manusia kita tidak luput dari rasa takut. Sebagai manusia kita tidak luput dari rasa khawatir, rasa cemas. Tapi Alkitab, haleluya, saya bangga punya Alkitab. Amin. Alkitab adalah kunci jawaban kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Alkitab mengajarkan kepada kita. Ketika engkau takut, percaya kepada Allah. Ketika engkau khawatir, serahkan kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Karena Dia, Allah yang memelihara kehidupan kita. Saya berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada yang hari-hari ini. Mungkin kau sedang mengalami kekalutan dalam hidupmu. Engkau mengalami ketakutan. Sehingga akhirnya membuat engkau tertekan, membuat engkau stres, membuat engkau depresi hari ini. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Abah berdoa buat umat Tuhan. Di antara mereka umatmu yang mendengarkan program Bible and Coffee hari ini, sedang ada yang mengalami kekalutan dalam pikiran mereka. Sedang ada yang mengalami ketakutan di hati mereka. Sedang ada yang mengalami kekhawatiran, kecemasan dalam hidup mereka. Hari ini mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah penghiburan, pengharapan, kuasa dari tempat yang maha tinggi turun mengalir dalam hidup mereka. Kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan kami akan mengalami keberanian menghadapi apapun. Sebab Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu ya Allah. Sebab engkaulah yang memelihara kami. Hamba-Mu berdoa, mengucapkan berkat, damai, sukacita, kekuatan, pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap mereka umat-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Allah jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-bilur mula yang menyembuhkan kami. Sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu tergenapi, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat kuasa. Kesembuhan terjadi atas kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.